Pemirsa, ratusan warga Depok menggelar sholat Id dan berlebaran lebih awal pada Kamis pagi. Jemaah menetapkan 1 Syawal berdasarkan hilal global dengan acuan sejumlah negara termasuk Afghanistan. Sekitar 700 jemaah mengikuti pelaksanaan sholat Idul Fitri di Jalan Juanda, Kota Depok, Jawa Barat. Mayoritas peserta berasal dari wilayah Cibinong dan sebagian lainnya merupakan warga sekitar. Ketua RW setempat mengatakan kegiatan ini rutin dilaksanakan setiap tahun di lokasi yang sama. Tradisi ini sudah berlangsung lama dan terus dipertahankan oleh jemaah. Pelaksanaan sholat Idul Fitri ini mengacu pada hasil rukyat hilal global. Penetapan 1 Syawal dilakukan berdasarkan laporan terlihatnya hilal di sejumlah wilayah termasuk di Afghanistan. Bukan Muhammadiyah, bukan NU, bukan Persis, tapi bernamakan jamaahnya adalah Sabilun Nahdoh. Patokan hilal global. Hilal global? Iya, saya nggak tahu juga hilal global maksudnya gimana ya. Pokoknya dibilang hilal global, mungkin barangkali kalau argumen saya dapat saya, wah ini mungkin mengambil patokan tingkat dunia atau bagaimana gitu. Pokoknya saya tidak inilah, pokoknya kalau saya mau lingkungan. Dalam khutbahnya, khotib menekankan pentingnya meningkatkan ketakwaan serta menjaga persatuan umat. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung dengan aman. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemerintah menetapkan 1 Syawal 1447 Hijriah pada Sabtu 21 Maret 2026. Penetapan ini didasarkan pada keputusan sidang isbat yang dipimpin Menteri Agama Nasaruddin Umar di kantor Kementerian Agama Jakarta. Berdasarkan hasil hisab serta tidak adanya laporan hilal terlihat, disepakati bahwa 1 Syawal ditetapkan oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar pada Sabtu 21 Maret 2026. Dengan demikian, berdasarkan hasil hisab serta tidak adanya laporan hilal terlihat, disepakati bahwa 1 Syawal 1447 Hijriah jatuh pada hari Sabtu 21 Maret 2026. Menetapkan Idul Fitri jatuh pada Jumat 20 Maret 2026. Penetapan tersebut diumumkan resmi oleh otoritas kerajaan setelah melakukan pemantauan hilal bulan baru Syawal. Dikutip dari pengumuman Haramain Info, pihak otoritas Kerajaan Arab Saudi menyatakan bulan sabit belum terlihat di wilayah Arab Saudi. Mahkamah Agung Arab Saudi memutuskan Kamis adalah hari terakhir bulan Ramadan, sehingga Jumat menjadi hari pertama Idul Fitri tahun ini. Mahkamah Agung juga menyampaikan ucapan selamat Idul Fitri kepada Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud, putra mahkota Muhammad bin Salman, serta seluruh warga negara penduduk dan umat Muslim. Sementara Kementerian Agama akan melakukan sidang isbat penentuan 1 Syawal 1447 Hijriah pada hari ini. Hasil pantauan hilal akan dijadikan landasan apakah Idul Fitri tahun ini jatuh pada Jumat atau Sabtu. Sementara itu, pemirsa, sejumlah WNI di Canberra, Australia bersukacita menyambut perayaan Idul Fitri 1447 Hijriah. Setelah menunaikan ibadah puasa 1 bulan penuh, umat Muslim Indonesia di Canberra, Australia sudah mulai mengumandangkan takbir untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Selain itu, mereka berkumpul di kantor Kedutaan Besar Indonesia untuk makan bersama. Beberapa menu seperti ayam goreng dan bakso melengkapi momen hangat tersebut.
Pemirsa, pimpinan Muhammadiyah telah menetapkan 1 Syawal 1447 Hijriah jatuh pada hari Jumat ini 20 Maret 2026. Sejumlah lokasi di Jakarta menjadi tempat pelaksanaan sholat Idul Fitri bagi warga Muhammadiyah. Salah satunya di Masjid At-Tanwir, Menteng, Jakarta Pusat. Dan untuk mengetahui situasi di sana, kami sudah terhubung dengan rekan Yasmin Atania. Selamat pagi Yasmin. Yasmin, bagaimana suasana sholat Idul Fitri di sana, Yasmin? Ya, selamat pagi Anesta Ayu dan juga pemirsa. Hari ini warga Muhammadiyah seluruh Indonesia melaksanakan ibadah sholat Idul Fitri 1447 Hijriah. Untuk di Jakarta sendiri, salah satu titik pelaksanaannya di tempat saya melaporkan di halaman parkir gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah di Menteng, Jakarta Pusat. Adapun terkait dengan pelaksanaan sholat Idul Fitri 1447 Hijriah di sini tadi berjalan dengan lancar, dengan hikmat, di mana tadi dimulai sekitar pukul 6.30 hingga pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Tadi pun nampak sejumlah tokoh-tokoh Muhammadiyah hadir terus serta untuk melaksanakan ibadah sholat Idul Fitri di sini. Ada Muhajir Effendi yang kini bersatu sebagai penasihat khusus Presiden Bidang Haji. Kemudian juga ada Zulfikar Ahmad Tawala selaku Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan juga Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah. Kemudian ada juga Ali Muhtar Ngabalin yang tadi juga hadir, dan kami sempat mewawancarai para tokoh tersebut menyampaikan pesan dirinya meskipun ada perbedaan antara pelaksanaan sholat Idul Fitri antara Muhammadiyah dengan pemerintah, namun ini bukan menjadi alasan adanya perpecahan ataupun beda pendapat. Dan juga ini karena ada perbedaan pandangan, jangan sampai karena ada perbedaan pandangan dan pendapat menjadi tidak bersatu. Tetap harus bersatu demi kesatuan dan juga persatuan bangsa. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan, kembali ke studio. Baik, terima kasih banyak informasinya. Yasmin melaporkan langsung dari Menteng, Jakarta Pusat, dan selamat kembali bertugas. Ya, pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Kecelakaan melibatkan truk box dan 2 sepeda motor di Jalan Bandung Cirebon di Sumedang, Jawa Barat. 2 orang pemotor tewas di lokasi kejadian, sementara 1 korban lainnya mengalami luka berat. Truk box pengangkut air minum kemasan terlibat kecelakaan dengan 2 sepeda motor di jalur arteri mudik Bandung menuju Cirebon. Kecelakaan di tengah perempatan Bojong Kecamatan Sumedang Utara, Jawa Barat ini terjadi saat kondisi lalu lintas cukup padat di pagi hari. Akibat kejadian tersebut, 2 orang pemotor meninggal dunia di tempat, sementara 1 korban lainnya mengalami luka berat dan segera dievakuasi menggunakan ambulans. Semuanya 3, jadi yang 1 luka berat, terus yang ininya masih diduga ya, nanti yang pihak medis yang akan menentukan masih dari para saksi, dan untuk pengemudi sedang diinterogasi oleh tim kami, oleh anggota kami. Itu diduga pengendara mobil mikroslip. Hingga kini, kasus kecelakaan masih ditangani unit Gakum Satlantas Polres Sumedang untuk mengetahui penyebab pasti kejadian. Dari Sumedang, Jawa Barat, Ben Heva melaporkan. Puncak arus mudik gerbang tol Cikatama Karawang, Jawa Barat terpantau ramai lancar. Berbeda di tol Pejagaan Purwokerto, di mana antrian kendaraan pemudik hingga 5 km. Hingga subuh, arus lalu lintas gerbang tol Cikampek Utama Karawang, Jawa Barat terpantau ramai lancar. Tidak terlihat adanya penampakan kendaraan pemudik meski volume kendaraan meningkat. Sistem one way diberlakukan untuk pastikan tidak terjadi kepadatan kendaraan di tol Cikatama. Kepadatan kendaraan pemudik terjadi di tol Pejagaan Purwokerto, Jawa Tengah. Ribuan kendaraan pemudik yang keluar gerbang tol Pejagaan mengular panjang 5 km pada Rabu malam. Kendaraan yang didominasi mobil pribadi, travel, dan bus ini hendak menuju Purwokerto, Kebumen, dan Cilacap lewat Bumi Ayu, Brebes. Kepadatan kendaraan di eksit tol Pejagaan diperkirakan akan terus terjadi hingga Kamis malam.
Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan kendaraan pemudik dari Jakarta menuju gerbang tol Cikampek Utama kembali memadati ruas tol Jakarta Cikampek sejak Kamis pagi. Berdasarkan pantauan udara, kemacetan panjang terjadi hingga belasan kilometer di tol Jakarta Cikampek dan tol MBZ. Antrian panjang kendaraan terjadi mulai dari KM 48 hingga KM 13 wilayah Cikarang, Kabupaten Bekasi. Ribuan kendaraan pemudik dari Jakarta menuju gerbang tol Cikampek Utama kembali memadati ruas tol Jakarta Cikampek sejak Kamis pagi. Berdasarkan pantauan udara, kemacetan panjang terjadi hingga belasan kilometer di tol Jakarta Cikampek dan tol MBZ. Antrian panjang kendaraan terjadi mulai dari kilometer 48 hingga kilometer 13 wilayah Cikarang, Kabupaten Bekasi. Tol Jakarta Cikampek dan tol MBZ menjadi titik krusial pergerakan pemudik, terutama bagi pemudik yang menuju tol Trans Jawa. Kemacetan semakin parah saat memasuki KM 48 di mana arus dari tol MBZ dan tol Jakarta Cikampek menyatu menuju gerbang tol Cikatama. Diperkirakan puncak gelombang ketiga arus mudik lebaran terjadi pada Kamis malam. Pemirsa, rekayasa lalu lintas one way nasional pada arus mudik lebaran resmi diberlakukan dari gerbang tol Cikampek Utama kilometer 70 hingga gerbang tol Kali Kangkung kilometer 414 tol Trans Jawa. Rekayasa lalu lintas one way nasional pada arus mudik lebaran resmi diberlakukan dari gerbang tol Cikampek Utama kilometer 70 hingga gerbang tol Kali Kangkung kilometer 414 tol Trans Jawa. Kebijakan ini merupakan bentuk kehadiran negara dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat yang melakukan perjalanan mudik. Penerapan one way nasional meliputi ruas jalan dari kilometer 70 hingga kilometer 414 tol Trans Jawa yang diresmikan Menteri Perhubungan Budi Purwodadi. Dengan pemberlakuan one way nasional, para pemudik diimbau tetap berhati-hati dan menjaga kecepatan serta mematuhi arahan petugas di lapangan. Ini secara resmi kita melakukan rekayasa lalu lintas, yaitu pemberlakuan one way secara nasional, di mana one way secara nasional akan meliputi ruas jalan dari kilometer 70 sampai dengan kilometer 414. Kalau sebelumnya rekayasa lalu lintas adalah rekayasa one way lokal sepenggal, di mana dari di kilometer 70 sampai dengan kilometer 263. Melihat bangkitan masyarakat yang melakukan mudik sudah cukup meningkat, maka kepolisian maupun juga jasa marga memutuskan untuk melakukan rekayasa lalu lintas one way nasional secara menyeluruh dari mulai kilometer 70 sampai dengan kilometer 414. Harapannya perjalanan yang dilakukan oleh masyarakat bisa dilaksanakan dengan aman, lancar, dan tentunya berkeselamatan. Jelang perayaan Idul Fitri, jalur Kalimalang arah Pantura dipadati pemudik sepeda motor. Lebih dari 10.000 kendaraan melintasi kawasan Kalimalang pada Rabu malam. Arus mudik sepeda motor mulai meningkat di jalur Kalimalang arah Pantura sejak Rabu malam. Lebih dari 10.000 sepeda motor melintasi jalur Kalimalang. Para pemudik memilih berangkat pada H-3, bertepatan dengan hari terakhir masuk kerja sebelum cuti panjang. Sementara itu, rest area kilometer 57 sempat ditutup imbas padatnya volume kendaraan di ruas tol Jakarta Cikampek. Kendaraan yang memasuki rest area juga sulit mendapatkan parkir. Sebagian pemudik bahkan memilih untuk berjalan kaki ke sekitaran rest area. Tak sedikit dari pemudik yang protes lantaran ditutupnya rest area kilometer 57 untuk sementara. Pemirsa, kemacetan parah terjadi di jalur selatan Nagrek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Antrian kendaraan mencapai 13 km. Kemacetan parah terjadi di jalur selatan Nagrek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.
Antrean kendaraan mencapai 13 km. Antrean kendaraan terjadi dari Cagak Nagrek hingga Parakan Muncang. Volume kendaraan tinggi menjadi pemicu utama kemacetan. Tugas memberlakukan one way dan kontraflow untuk mengurai kepadatan. Puncak arus mudik di jalur selatan Nagrek Kabupaten Bandung, Jawa Barat diprediksi terjadi pada hari ini. 57,9% dari lalu lintas harian rata-rata sebesar 48.000 dan saat ini sudah masuk 111.000 kendaraan yang melintas jalur jalan Nagrek. Dan kemungkinan hari ini adalah puncak kepadatan lalu lintas dan sampai hari besok ya. Kemungkinan akan terjadi kembali dan kita harapkan bahwa semuanya bisa berjalan lancar karena baik kepolisian dan kami sudah melakukan sebuah upaya-upaya strategi bagaimana kita nanti akan melakukan manajemen rekayasa apabila terjadi stagnasi lalu lintas. Sementara itu pemirsa, Kakor Lantas Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho menyatakan puncak arus mudik terjadi kemarin. Rekayasa lalu lintas one way pun telah dilakukan secara bertahap untuk memecah kepadatan. Sudah merencanakan di dalam SKP itu tanggal 17 dan tanggal 18 Korlantas Polri dengan stakeholder akan melakukan langkah-langkah rekayasa lalu lintas. Rekayasa lalu lintas itu sudah diawali tanggal 17 kemarin. Kita sudah melakukan kontraflow, kita sudah melakukan one way sepenggal tahap pertama dari 70 sampai 263. Dan hari ini tadi sudah di flat out untuk arus mudik one way nasional. Jadi sudah kita rencanakan sesuai dengan rapat koordinasi dan tentunya update daripada data lalin, traffic counting dan parameter-parameter yang kita sudah ada rumusnya sehingga tepat hari ini kita lakukan one way nasional dan memang puncak arusnya mungkin malam ini juga. Pemirsa, guna menghormati Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1948, Pelabuhan Penyeberangan ASDP Ketapang yang menghubungkan Pelabuhan Gilimanuk Jemberana Bali ditutup sementara waktu. Guna menghormati Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1948, Pelabuhan Penyeberangan ASDP Ketapang yang menghubungkan ke Pelabuhan Gilimanuk Jemberana Bali ditutup sementara waktu. Ditandai dengan keberangkatan kapal motor penumpang Dharma Kencana 1, jasa angkutan penyeberangan ASDP Ketapang Banyuwangi, Jawa Timur, resmi ditutup untuk sementara waktu. Jasa angkutan penyeberangan menuju Pelabuhan Gilimanuk Jemberana Bali ditunda hingga dibuka kembali pada hari Jumat. Penutupan ini dilakukan untuk menghormati pelaksanaan Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1948 yang berlangsung di Pulau Bali. Pemirsa, memanfaatkan momen Lebaran untuk mencari keuntungan, dua pegawai SDP dan Pelni Batam di Pelabuhan Roro Punggur dan Pelabuhan Pelni diamankan polisi. Keduanya diduga melakukan praktek calo tiket. Tim Catanras Ditkrimum Polda Kepri di Pelabuhan Bintang 99 Batu Ampar, Batam mengamankan 5 orang yang diduga terlibat praktek pecaluan tiket Pelni. Satu di antaranya merupakan pegawai Pelni yang bertugas di Pelabuhan Bintang 99 Batu Ampar. Pelaku menawarkan tiket dari Batam ke Belawan kepada korban dengan harga Rp450.000 dan meminta data penumpang melalui pesan WhatsApp. Setelah uang diserahkan, tiket tidak pernah diberikan dan pelaku menghilang. Di waktu bersamaan, Polresta Barelang juga mengamankan 3 orang pelaku pencaluan tiket di Pelabuhan Roro Pungur. 2 diantaranya merupakan pegawai ASDP Batam dan menyita barang bukti telepon genggam dan uang tunai hasil transaksi. Dan terdapat 3 tersangka yang tadi adalah 1 dari luar sebagai pencari korban dan 2 orang lagi adalah dari pihak ASDP yang memberikan tempat atau ruangnya di kapal menuju dari Batam menuju ke Jambi, ya, Kuala Tungkal. Dan tiket yang dijanjikan itu secara fisik tidak diperoleh oleh korban, namun dia atau korban memberikan
uang sejumlah 500.000, sedangkan seharusnya harga tiket itu resminya adalah 150.000. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal penipuan dan terancam denda 10 juta rupiah. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Lonjakan penumpang terjadi di stasiun kereta api Kiara Condong, Kota Bandung, Jawa Barat pada Kamis pagi. 5.000 lebih penumpang diberangkatkan menuju Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kepadatan penumpang terlihat di stasiun Kiara Condong, Kota Bandung, Jawa Barat pada Kamis pagi. Stasiun Kiara Condong akan memberangkatkan lebih dari 5.000 pemudik dengan tujuan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Berdasarkan data dari Humas Daob 2 Bandung, dari 10 hari jelang Lebaran hingga hari ini, stasiun Kiara Condong sudah memberangkatkan lebih dari 38.000 penumpang ke berbagai kota di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dari Bandung mau ke Jogja. Tujuannya apa, Pak? Lempuyangan. Lempuyangan. Mudik atau apa, Pak? Mudik ini sengaja. Nah, Pak, kenapa sih memilih hari ini, Pak, untuk mudik, Pak? Hari pertama libur, kemarin masih masuk kerja. Oke. Kemarin dapat tiket susah nggak sih, Pak? Lumayan. Keluar jam 12 malam, dapat jam setengah 3. Kenapa Bu memilih hari ini untuk mudik, Bu? Ya, karena dapat tiketnya hari ini. Kemarin dapat tiket susah nggak sih, Bu? Oh, susah. Susahnya kenapa, Bu? Ya, harus cepet-cepet gitu. Cepet-cepet. Sementara itu, kepadatan pemudik juga terlihat di Terminal Cicahem, Kota Bandung, Jawa Barat. Para pemudik tujuan Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur ini terlihat memadati area terminal sambil menunggu kedatangan armada bus. Sejak Rabu kemarin, Terminal Cicahem sudah memberangkatkan sedikitnya 3.195 penumpang dengan 126 armada. Puncak arus mudik di Terminal Cicahem diperkirakan akan terjadi hari ini. Sementara untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, pihak Terminal Cicahem sudah menyiapkan 10 armada tambahan dari Perum Damri. Dari Bandung, Jawa Barat, Diri Maulana dan Evan David, iNews melaporkan. Pemirsa, suasana duka menyelimuti arus mudik dari Bali menuju Pulau Jawa. Seorang pemudik ditemukan meninggal dunia di dalam bus saat terjebak antrian panjang menuju Pelabuhan Gilimanuk, Jemberana, Bali. Berbagai upaya dilakukan petugas untuk menolong korban. Namun pemudik asal Kebumen, Jawa Tengah ini tak tertolong lagi. Korban sebelumnya berangkat dari Denpasar menuju ke kampung halamannya seorang diri. Korban yang merupakan asisten rumah tangga ini hendak merayakan Hari Raya Idul Fitri bersama keluarga. Namun di tengah perjalanan mudik yang dinanti, ia tiba-tiba tak sadarkan diri. Diduga korban meninggal saat bus terjebak antrean panjang di jalur Pelabuhan Gilimanuk. Kondisi padat dan waktu tunggu yang panjang memperparah situasi. Pos ini Pak, pos kesehatan Gilimanuk. Naiknya penumpang dari garasi Denpasar. Denpasar. Tujuan Palur Plaza Solo. Dari pihak keluarga tidak ada yang nanti. Soalnya kerja di sini sendiri. Ya. Setelah selesai proses administrasi atas persetujuan keluarga, jenazah korban diberangkatkan ke kampung halaman di Kebumen, Jawa Tengah dengan ambulans. Dari Jemberana, Inyoman Sudika, iNews melaporkan. Seorang pemudik di Ciwandan, Cilegon, Banten mendadak lemas saat didatangi petugas. Dirinya mengaku ibunya meninggal dunia di kampung halaman sebelum ia sampai. Suasana duka menyelimuti seorang pemudik di Pelabuhan Ciwandan, Cilegon, Banten. Ia menangis di samping motornya usai menerima kabar bahwa orang yang ingin ia temui di kampung halaman, yakni ibunya, telah meninggal dunia. Petugas yang berjaga pun menghampiri dan mencoba memberikan pendampingan. Yang bersangkutan cerita bahwa saya udah janji mau ketemu ibu. Jadi ya kita juga yang anggota polisi cukup sedih dan merinding lah dengan hal tersebut. Ya kita juga bela sungkawa ya untuk yang bersangkutan. Semoga amal ibadah ibunya diterima di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa.
Usai diberikan pendampingan, pemudik itu langsung diberikan prioritas untuk segera diberangkatkan. Dengan harapan ia segera bisa bertemu dengan ibunya meski dalam kondisi yang berbeda. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Arus mudik di ruas tol Cipali Subang, Jawa Barat masih mengalami kemacetan hingga puluhan kilometer. Akibatnya banyak pemudik bahu jalan untuk mengistirahat. Dan untuk mengurai kemacetan, polisi mengusir pemudik yang istirahat di bahu jalan. Dua hari menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, volume kendaraan di ruas tol Cipali Subang, Jawa Barat masih sangat tinggi. Meskipun polisi telah memberlakukan sistem satu arah, arus mudik di tol Cipali Subang ini mengalami kemacetan hingga 30 km. Kemacetan sendiri diakibatkan banyaknya pemudik yang beristirahat di bahu jalan tol. Hal ini terpaksa dilakukan pemudik karena di beberapa titik rest area yang dilintasi ditutup akibat penuh. Untuk mengurai kemacetan, pihak kepolisian rutin berpatroli untuk mengusir para pemudik yang beristirahat di bahu jalan. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan. Pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memantau puncak arus mudik Lebaran di stasiun Yogyakarta. Sejumlah pusat pelayanan seperti pos keamanan dan kesehatan juga turut dipantau. Pemantauan puncak arus mudik Lebaran di stasiun Yogyakarta dilakukan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo Rabu malam. Dalam kesempatan ini, Kapolri juga menyapa dan berdialog dengan sejumlah penumpang. Kapolri melakukan pantauan ke sejumlah titik untuk memastikan kelancaran dan keamanan para pemudik. Kami mendapatkan kesempatan untuk meninjau langsung di stasiun Yogyakarta dan tadi kami meninjau beberapa titik yang merupakan pusat pelayanan ataupun sentra pelayanan dalam rangka pelaksanaan operasi Ketupat 2026 khususnya untuk pelayanan di stasiun Yogyakarta. Selain stasiun, Kapolri juga memantau sejumlah pos pelayanan, pos keamanan, dan pos kesehatan. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas. Kami sudah terhubung dengan Brigadir Denada dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Merak, Banten. Brigadir Denada, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melaporkan? Ya baik, terima kasih Arlita dan Ayu. Untuk saat ini lalu lintas di gerbang tol Merak, Banten dapat kita lihat bersama lalu lintas dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Merak dalam situasi ramai lancar. Begitu juga untuk lalu lintas dari arah Merak yang akan menuju ke arah Cilegon maupun yang akan mengarah ke Serang dalam situasi relatif lancar. Arus lalu lintas didominasi kendaraan pribadi dan bus penumpang menuju penyeberangan Pelabuhan Merak Bakahuni. Arus kendaraan menuju Pelabuhan Merak melalui GTI Cikupa Merak dalam kondisi ramai lancar. Harap para pengendara mematuhi aturan lalu lintas, menjaga jarak aman, ikuti arahan petugas, serta memastikan tiket feri sudah dipesan sebelum ke pelabuhan. Dan volume kendaraan yang terus berdatangan membuat arus lalu lintas sesekali tersendat menuju pelabuhan. Namun petugas di lapangan terus melakukan pengaturan arus kendaraan dan mengarahkan sebagian pemudik ke kantong-kantong parkir yang telah disiapkan guna mengurai kepadatan di area utama pelabuhan. Untuk lalu lintas dari arah Cilegon maupun Serang yang akan menuju ke arah gerbang tol Merak dalam situasi ramai lancar. Begitu juga untuk lalu lintas dari arah Merak yang akan menuju ke arah Jakarta dalam situasi kondusif lancar. Dan berdasarkan data dari pengelola tol Tangerang
Tangerang Merak, volume lalu lintas yang melewati jalur tol Tangerang Merak pada periode arus mudik mulai H-9 hingga H-2 Lebaran 2026, Idul Fitri 1447 Hijriah mencapai 1.324.710 kendaraan. Angka perlintasan kendaraan pada periode ini mengalami peningkatan sekitar 7% bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2025. Dan peningkatan trafik volume kendaraan itu secara rata-rata lalu lintas harian mencapai 159.712 kendaraan. Dan pemirsa, kami juga menginformasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1x24 jam terjadi sebanyak 120 kasus laka lantas dengan rincian 3 meninggal dunia, 8 luka berat, dan 80 luka ringan. Dari 120 kasus laka lantas tersebut, 54% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu dihimbau kepada para pengendara untuk selalu tertib dalam berlalu lintas, juga ikuti arahan dari petugas kami yang berada di lapangan. Demikian Brigadir Denada melaporkan langsung dari GT Merak, Banten. Kembali ke Arita dan Ayu di studio, silakan. Ya, terima kasih Brigadir Denada atas laporannya dari kawasan Merak, Banten. Selamat bertugas kembali. Salam presisi. Pecahan rudal Iran menghantam sebuah bangunan tempat tinggal di Israel. 1 orang dilaporkan mengalami luka serius. Sebuah bangunan tempat tinggal mengalami kerusakan setelah terkena pecahan rudal yang diduga berasal dari Iran di Jaljulia, Israel. Bagian luar rumah rusak dengan puing-puing berserakan di dekat pintu masuk. Sebuah lubang besar juga terlihat di langit-langit dengan kabel yang terbuka dan beton yang retak. Sementara petugas tanggap darurat berkumpul di lokasi kejadian. 1 orang dilaporkan mengalami luka serius dalam insiden ini. Sebelumnya pecahan rudal Iran menghantam beberapa lokasi di Israel setelah serangan gencar yang diluncurkan dari Iran menewaskan sedikitnya 2 orang dan melukai beberapa lainnya. Seorang jurnalis nyaris terhantam rudal saat melakukan peliputan di Lebanon Selatan. Al-Marj outpost opposite Merkaba and carried out drone strikes on the Al-Raheb site near Aitar al-Shab. Further rocket attacks were reported against Nahariya and Detik-detik ini merupakan serangan udara nyaris menghantam seorang jurnalis di Lebanon Selatan. Jurnalis asal Inggris bernama Steve Sweeney bersama seorang kameramen tengah melakukan peliputan ketika serangan udara terjadi.
Serangan diduga dilakukan oleh militer Israel dan menyasar kendaraan yang mereka tumpangi saat melintas di sebuah jembatan di selatan Lebanon. Meskipun berhasil melompat menyelamatkan diri akibat serangan, jurnalis tersebut mengalami luka-luka dan harus mendapatkan perawatan di rumah sakit. Insiden terjadi di tengah eskalasi konflik antara Israel Amerika dengan Iran yang berlangsung hampir 3 pekan. Including the Al-Marj outpost opposite Merkaba and carried out drone strikes on the Al-Raheb site near Aitar al-Shab. Further... Ya, pemirsa, terjadi serangan rudal balistik oleh Iran ke perusahaan minyak Aramco di Riyadh, Arab Saudi. Pada serangan tersebut, 4 rudal balistik Iran dicegat oleh pertahanan udara militer Arab Saudi. Dampak serangan rudal balistik Iran menyebabkan kebakaran dan memaksa penghentian sementara sebagian produksi minyak di kilang utama Aramco. Ya, pemirsa, Garda Revolusi Iran meluncurkan gelombang rudal ke-61 dari operasi Vadeh Sadek 4 yang menargetkan Tel Aviv, Israel. Peluncuran rudal ini sebagai pembalasan atas pembunuhan Ali Larijani, Sekretaris Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran. Rekaman peluncuran rudal dirilis oleh Garda Nasional pada Rabu pagi. Menurut pernyataan dari kantor Humas Garda Revolusi, gelombang serangan melibatkan 4 rudal Khorramshahr bersama dengan beberapa rudal Kader Emad dan Khaybar Shekan. Komando Pusat Amerika Serikat, CENTCOM, merilis rekaman serangan pasukan Amerika Serikat terhadap aset militer Iran. Rekaman menunjukkan serangan terhadap kendaraan lapis baja dan pesawat terbang diikuti oleh kepulan asap yang membumbung dari lokasi yang menjadi sasaran. Menurut angka terbaru, pihak Iran melaporkan lebih dari 1.400 orang tewas dengan 13 kematian personil militer yang diakui oleh pihak Amerika Serikat dan hingga 15 di pihak Israel. Konflik yang semakin memburuk telah menyebabkan harga energi global melonjak dan mengakibatkan penutupan Selat Hormuz secara efektif yang menangani 20% lalu lintas minyak global. Tim penyelamat Iran berhasil menyelamatkan seorang anak kecil dari reruntuhan bangunan di Teheran, Iran. Anak perempuan tersebut ditemukan dalam kondisi hidup dengan penuh luka. Rekaman dramatis menunjukkan momen ketika tim penyelamat Iran menarik seorang anak yang masih hidup di bawah reruntuhan bangunan di Teheran, Iran pada Rabu malam waktu setempat. Palang Merah Iran melaporkan sebelumnya personel bersama dengan petugas pemadam kebakaran melakukan pencarian di antara puing-puing setelah serangan udara. Kemudian korban langsung dibawa dengan ambulans untuk mendapatkan pertolongan medis. Ya, Iran melancarkan serangan bom tandan ke Israel Tengah yang menewaskan 2 orang. Sementara di kota Naharia, Israel, sebuah rudal yang diluncurkan Iran berhasil dicegat. Warga terlihat menuju tempat perlindungan setelah Iran meluncurkan bom tandan yang menargetkan Israel Tengah pada Selasa malam. Jejak terang proyektil melintasi langit malam di atas wilayah Tel Aviv disertai dengan suara sirine serangan udara. Serangan tersebut digambarkan sebagai pembalasan atas pembunuhan Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Iran Ali Larijani oleh Israel.
Diketahui 2 orang tewas di daerah Ramat Gan selama serangan itu. Sementara sebuah roket yang diluncurkan Iran ke arah Israel Utara berhasil dicegat di dekat kota Naharia, Israel pada Rabu. Hingga kini belum ada laporan mengenai korban luka ataupun kerusakan. Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte menggubris pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait kurangnya dukungan NATO dalam konflik Timur Tengah. Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte menghindari pertanyaan tentang pernyataan Presiden AS Donald Trump mengenai kurangnya dukungan organisasi tersebut dalam konflik Timur Tengah. Dalam konferensi pers di Oslo, Norwegia pada Rabu, Rutte mengatakan ia telah berhubungan dengan banyak sekutu dan mengklaim bahwa ada kesepakatan bersama untuk membuka kembali Selat Hormuz. Say that when it comes to Iran and the risk of Iran getting its hands on a nuclear capability or a ballistic missile capability, we have consistently said as NATO, collectively, that cannot happen. So it is really crucial that that capability of the ballistic missiles, of the nuclear capability is severely degraded. When it comes to the Strait of Hormuz, I've been in contact with many allies. We all agree, of course, that strait has to open up again. And what I know is that allies are working together, discussing how to do that. What is the best way to do it? They are working on that collectively to find a way forward. Sebelumnya Presiden AS Donald Trump telah menyuarakan kekecewaan atas keengganan sekutu NATO untuk ikut serta dalam upaya membuka kembali Selat Hormuz dan mempertanyakan komitmen NATO dalam membantu Amerika Serikat. We spend trillions and trillions of dollars on NATO to defend other countries. And I always said, but if it ever comes time to defend us, they're not going to be there. Many of them would not be there. And we're going to have to start thinking more wisely in this country. Some have been very good. 1 or 2 have been great. I'll tell you who the great ones are at the right time. Hal ini menyusul konflik antara Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran yang dimulai pada 28 Februari. Pertemuan tersebut juga mengganggu jalur pelayaran, termasuk Selat Hormuz yang telah mendorong harga minyak di atas $100 AS per barel. Fasilitas gas South Pars di Iran dilaporkan dihantam oleh serangan udara Israel pada Rabu malam. Rekaman video menunjukkan kobaran api besar dan asap yang mengepul. Iran kemudian melancarkan serangan terhadap fasilitas ekspor gas alam cair utama di Qatar di tengah lonjakan harga minyak dan gas alam global. Presiden Amerika Serikat Donald Trump membantah negaranya terlibat dalam serangan tersebut. Tingginya eskalasi konflik di Timur Tengah antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Tentara pasukan Persia Iran dalam kesiapan sangat tinggi. Militer Persia tidak hanya mengandalkan jumlah pasukan, mereka mengembangkan sistem organisasi dan strategi perang. Pasukan militer Persia adalah struktur organisasi yang sangat rapi. Kekuatan militer Persia juga didukung oleh tradisi pelatihan yang ketat sejak usia muda. Latihan ini membentuk prajurit yang memiliki ketahanan fisik tinggi dan kemampuan bertempur. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF merilis rekaman serangan terhadap target yang diduga milik Hizbullah di Lebanon saat operasi darat. Telah melakukan serangan presisi yang menargetkan para pelaku bersenjata dan infrastruktur di daerah Bin Jibeil. Asap mengepul dari lokasi dampak serangan menghantam pangkalan peluncuran rudal anti-tank. Sumber-sumber keamanan Lebanon melaporkan bahwa pasukan darat Israel telah maju menuju Bin Jibeil setelah mengepung kota Khiam.
Perkembangan ini menyusul peluncuran operasi darat yang digambarkan Israel sebagai terbatas di Lebanon Selatan pada 16 Maret. Disambut hangat, tim sepak bola putri nasional Iran kembali ke tanah air. Saat tiba, para pemain disambut oleh para pejabat dan masyarakat Iran di perbatasan Bazargan, Turki, Iran. Sebelumnya, tim nasional sepak bola putri Iran menjadi pusat kontroversi setelah menolak menyanyikan lagu kebangsaan Iran dalam pertandingan di Australia. Atas aksinya, 6 pemain dan 1 anggota staf menerima tawaran suaka di Australia dengan alasan kekhawatiran akan keselamatan jika kembali ke Iran. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Sindo Today. Pemirsa, lomba lari antar pemuda di Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara berujung ricuh. Diduga sekelompok pemuda sengaja memancing keributan untuk memulai aksi tawuran. Lomba lari antar pemuda yang dilaksanakan salah satu organisasi kepemudaan di Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara berujung ricuh. Ricuhan diduga dipicu oleh sejumlah pemuda yang sengaja memancing keributan untuk memulai aksi tawuran. Tak berselang lama, panitia pelaksana yang mengetahui adanya keributan langsung menghentikan perlombaan dan membubarkan kerumunan pemuda. Menurut panitia, awalnya lomba lari menjadi wadah bagi pemuda agar terhindar dari kegiatan negatif seperti tawuran dan aksi kriminal lainnya yang marak terjadi di Belawan. Tapi yang tidak kita inginkan terjadi. Pecah antara mereka, saya tidak tahu ketepatan, saya tidak di lokasi, saya di dalam kantor. Tapi tidak lama kejadian itu, hanya beberapa menit aja dilerai. Meski lomba lari telah dihentikan, namun warga berharap agar perlombaan serupa dapat dilaksanakan kembali. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Polisi menggagalkan pengiriman narkotika jenis ganja seberat 40 kg di Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Paket ganja kering tersebut diduga berasal dari bandar narkoba di Sumatera Barat. Menjelang Lebaran, aktivitas pengiriman narkotika jenis ganja makin marak di Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Udah tenang lah, dibantu ya, tenang. Kita bantu. Usai terlibat kejar-kejaran, Satres Narkoba Polres Mandailing, Natal berhasil menangkap para pelaku dengan barang bukti total 40 kg ganja kering. 2 pelaku dengan berboncengan sepeda motor membawa 25 kemasan ganja kering berhasil diamankan. Sementara 2 pelaku lain dengan menggunakan mobil membawa 15 bal ganja ditangkap di lokasi berbeda. Para pelaku bertugas sebagai kurir atas perintah seseorang asal Sumatera Barat. Para pelaku diupah masing-masing Rp500.000 untuk setiap kilogram ganja yang dikirim ke seorang bandar. Bal yang diduga ganja. Sedangkan pada saat itu yang kita temukan di TKP, ini adalah informasi dari KPD setempat. Ada indikasi bahwa ini akan mau dibawa ke Padang. Polisi masih mengembangkan kasus ini sekaligus memburu 2 bandar. Dari Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Pembunuh seorang wanita yang jasadnya ditemukan di dalam kotak kontainer berhasil ditangkap. Saat diperiksa, pelaku akui membunuh karena kesal karena korban menolak berhubungan badan. Dua pelaku pembunuhan wanita yang jasadnya disimpan dalam kontainer berhasil ditangkap di 2 lokasi berbeda. Pelaku yang bernama Syawal ditangkap saat akan kabur keluar kota, sementara rekannya Sofwan ditangkap di kosannya di Medan. Saat diperiksa, kedua tersangka mengaku beraksi karena sakit hati. Korban menolak diajak berhubungan seksual. Usai korban meninggal dunia, tersangka juga mengambil handphone dan cincin emas milik korban. Yang pertama adalah tersangka tersebut sakit hati
karena korban menolak dilakukannya hubungan seksual tidak wajar. Dan yang kedua adalah tersangka mengambil barang-barang korban, milik korban, dengan niat awal ingin menghilangkan jejak dan barang bukti dengan cara menjualnya. Sebelumnya, sosok mayat wanita ditemukan warga di dalam kotak kontainer plastik di Medan, Sumatera Utara. Mayat wanita tanpa identitas yang terbalut dengan karung ini pertama kali ditemukan oleh warga yang melintas. Jenazah ditemukan dengan sejumlah luka memar di tubuhnya. Usai ditemukan, petugas pun langsung menggelar olah TKP. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Kurang dari 6 jam, polisi berhasil meringkus pasangan suami istri yang membunuh seorang terapis pijat, di mana jasadnya disimpan di kamar mandi indekos di Cirebon, Jawa Barat. Diduga pelaku ingin menguasai harta korban. Lubi mana Lubi? Ya, turun. Ya, turun. Kamu sama siapa? Tenang Mas, kamu sama siapa? Kurang dari 6 jam, tim khusus Satreskrim Polres Cirebon Kota menangkap pasangan suami istri saat hendak kabur naik bus di wilayah Majalengka, Jawa Barat. Kedua pelaku membunuh Tuti Alawiyah, tukang pijat yang jasadnya ditemukan membusuk di kamar mandi kos-kosan. Peristiwa berawal ketika kedua pelaku memanggil korban melalui jasa aplikasi untuk pijat. Saat di kamar, pelaku pria beraksi dan menganiaya korban hingga tewas. Kemudian ia memanggil istrinya untuk memindahkan jasad korban ke kamar mandi dan kabur. Diduga keduanya membunuh korban untuk menguasai harta korban berupa uang Rp83.000 dan sebuah telepon genggam yang kemudian dijual seharga Rp70.000 saja. Ini sudah berhasil kita ungkap dan kita telah mengamankan dua orang yang terindikasi sebagai pelaku tindakan perbuatan pembunuhan. Saat ini, kedua pelaku ditahan Polres Cirebon Kota, terancam pasal berlapis dan terancam 20 tahun penjara. Dari Cirebon, Jawa Barat, Mardika, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan warga tertipu arisan paket lebaran bodong di Cianjur, Jawa Barat. Kesal lantaran sering diberikan janji palsu, para korban geruduk rumah kos pemilik arisan paket lebaran bodong. Ratusan emak-emak menggeruduk rumah bos pemilik arisan paket lebaran bodong di Kampung Cijati, Desa Sukaseri, Cianjur, Jawa Barat, usai tertipu arisan paket lebaran bodong. Jenis paket lebaran yakni paket sembako, seperti beras, minyak goreng, daging sapi, dan kentang, dengan harga mulai dari Rp500.000 hingga Rp2 juta. Diperkirakan para korban mencapai lebih dari 200 orang yang tersebar di beberapa kecamatan. Menurut sejumlah korban, arisan paket lebaran tersebut sudah berjalan selama 10 tahun dan berjalan sesuai harapan. Namun, di tahun ini paket tersebut macet. Para korban berharap uang yang disetorkan kepada terduga pelaku dapat dikembalikan. Sementara bos arisan berjanji akan mengganti rugi uang para korbannya setelah rumahnya laku terjual. Biasa lancar, cuman 2 tahun ini gitu. Tapi kemarin gagal teh, merekanya teh datang lagi, gitu. Maksudnya sekarang mah enggak lah, gitu. Enggak bakalan kayak kemarin lagi, tanggung jawab istilahnya gitu. Artinya Bu, sebelumnya pernah mengadakan paket ini, tapi lancar gitu Bu? Ya lancar, udah 10 tahun lebih. Paket ini lancar-lancar. Selanjutnya, pelaku beserta 6 pegawainya diamankan dan diperiksa di Mapolres Cianjur. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan, iNews melaporkan. Aksi pencurian melibatkan seorang bocah di Surabaya, Jawa Timur, terekam CCTV. 2 buah ponsel milik pedagang kios makanan raib dibawa kabur pelaku dengan modus berpura-pura membeli makanan dan minuman.
Pura-pura membeli makanan dan minuman, seorang anak laki-laki diantar oleh 2 orang dewasa dengan mengendarai sepeda motor. Melakukan aksi pencurian 2 telepon seluler di kios makanan di Jalan Kebonsari, Surabaya. Pencurian terjadi saat ibu penjajahnya sibuk melayani anak yang diduga masih berstatus pelajar SD. Setelah berhasil mencuri 2 HP yang diletakkan di atas meja, si anak kabur bersama 2 orang dewasa yang menunggu di atas sepeda motor. Pencurian ini baru disadari korban saat didatangi ojek online untuk mengambil pesanan. Korban kaget saat mengecek handphone yang ditaruh di atas meja ternyata telah raib. 2 handphone yang raib merupakan handphone operasional untuk menerima pesanan online. Jadi waktu itu anak kecil itu beli nasi ya sama air minum. Tadinya cuma nasi aja. Entah motifnya apa kan juga nggak paham ya. Aku kan nggak kepikiran ke sana kalau anak kecil sampai panjang tangannya kan sampai mau nyuri. Dan biasanya memang HP aku nggak pernah tak taruh di meja. Biasanya di bawah. Entah kenapa mungkin dia juga kesalahan aku sendiri ya, kelalaianku. Jadi aku juga nggak sadar gitu loh. Sementara ini korban belum melapor ke polisi. Hanya saja korban membuat sayembara dengan membentangkan spanduk bergambar pelaku. Bagi warga yang menemukan pelaku, akan diberi hadiah uang tunai Rp500.000. Buron selama 1 bulan, 1 anggota komplotan pembobol toko pakaian di Goa, Sulawesi Selatan diringkus polisi. Saat ditangkap, ibu pelaku histeris tak menyangka anaknya menjadi komplotan pencuri. Tim Jatantras Satreskrim Polres Goa dan unit Resmo Polda Sulawesi Selatan mengepung sebuah rumah, 1 dari 3 terduga pelaku pembobolan dan pencurian di kota Makassar. Pelaku ditangkap di rumahnya usai buron selama 1 bulan. Proses pencarian barang bukti hasil curian berlangsung dramatis karena ibu pelaku histeris melihat anaknya ditangkap petugas. Usai dilakukan penggeledahan, pelaku langsung dibawa ke kantor unit Jatantras Satreskrim Polres Goa dan 2 rekan pelaku dalam pengejaran petugas. Sebelumnya, pada awal Februari 2026, 3 pelaku terekam kamera pengawas membobol dan mencuri di toko distro di Goa, Sulawesi Selatan. Akibatnya, pemilik toko distro mengalami kerugian belasan juta rupiah. Sekelompok orang berjumlah 3 orang yang melakukan pembongkaran atau menjebol salah satu toko yang ada di Kabupaten Goa dan mengambil beberapa barang-barang seperti beberapa potong baju, CCTV, dan uang yang ada di kas. Kini, pelaku dijerat pasal pencurian dengan pemberatan dengan ancaman kurungan 7 tahun penjara. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma Ainus melaporkan. Seorang wanita di Kota Makassar, Sulawesi Selatan menjadi korban penyiraman air keras yang diduga dilakukan mantan kekasihnya. Pelaku nekat datang dari Papua karena sakit hati usai ditolak rujuk. Tim Resmo Polsek Tamalate menangkap Ali, seorang pria yang melakukan penyiraman air keras terhadap mantan kekasihnya di Jalan Metro Tanjung Bunga. Aksi penganiayaan terjadi di kamar tidur rumah korban di Jalan Depasawi Dalam, Kota Makassar. Pada saat itu, pelaku mengetuk jendela kamar korban dan menyiramkan air keras saat korban menghampiri. Diduga pelaku telah merencanakan aksi ini sejak putus hubungan dengan korban 6 bulan lalu. Pelaku nekat datang dari Papua dan mencari keberadaan korban karena sakit hati. Akibat peristiwa ini, korban mengalami luka bakar di sekujur tubuh dan saat ini menjalani perawatan di Rumah Sakit Bayangkara, Makassar. Sudah berapa bulan itu tidak menjalin hubungan selayaknya pacaran. Karena ini perempuan sudah menolak untuk mau kembali jadi pacarnya. Akhirnya ini pelaku jauh-jauh dari Irian datang ke sini untuk mencari ini si korban. Setibanya di sini dia langsung melakukan penganiayaan dengan cara menyiram. Selain menangkap pelaku, polisi juga turut menyita barang bukti berupa plastik sarung tangan dan buku catatan berisikan kekesalan pelaku terhadap korban.
Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Pemirsa, Mabes TNI telah menahan 4 anggota TNI pelaku penyiraman air keras ke aktivis Kontras Andri Yunus. Pelaku terdiri dari 1 orang kapten, 2 orang letnan 1 dan 1 orang berpangkat serda. Doa kita bersama supaya tidak ada antri-antri berikutnya di kedepannya. Mabes TNI turut menyelidiki insiden penyiraman air keras terhadap aktivis HAM sekaligus Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus. Kapuspen TNI Mayor Jenderal TNI Aulia Dwi Nasrullah menyebut langkah tersebut diambil untuk menyikapi opini yang tengah berkembang di masyarakat terkait dugaan keterlibatan oknum TNI dalam kasus tersebut. Proses penyelidikan dipastikan berjalan dengan profesional dan transparan. Di mana kita lihat ada opini yang berkembang di masyarakat, diduga pelakunya adalah dari TNI sudah merespon dengan melakukan penyelidikan secara internal, dan saya mohon kepada kawan-kawan wartawan bersabar karena kita TNI bekerja dengan profesional dan transparan. Sebelumnya aktivis Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus menjadi korban penyiraman air keras oleh orang tak dikenal yang berboncengan motor Kamis pukul 11:30 malam di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Insiden itu terjadi usai Andri menghadiri podcast dengan YLBHI. Andri terluka bakar 24% di bagian kanan tubuh. Dan kini Andri masih dirawat intensif di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Korban penyiraman air keras Andri Yunus kini masih terus menjalankan tindakan medis akibat luka di sejumlah bagian tubuhnya. Andri Yunus akan menjalankan sejumlah tindakan operasi sebagai upaya pemulihan. Kondisi perkembangan medis dari kawan kami Andri Yunus, seperti yang kita ketahui pada rilis resmi kemarin di hari Senin tanggal 16 Maret tahun 2026, pihak RSCM mengkonfirmasi ulang bahwa hitungan awal saat masuk IGD diagnosa terdapat luka bakar sekitar 24% akibat reaksi inflamasi dari cairan keras yang mengenai kulit. Itu kemudian dikoreksi ulang oleh dokter penanggung jawab pelayanan pasca adanya penilaian medis terkait dengan koreksi penilaian medis yang kemudian menyatakan bahwa rekan kami Andri Yunus itu mengalami luka bakar sekitar 20% pada area tubuh serta trauma kimia pada mata kanan dengan derajat keparahan 3 pada fase akut. Kondisi tersebut juga menyebabkan adanya penurunan penglihatan serta kerusakan pada kornea. Itu benar terjadi pada saat awal kejadian. Namun kami beruntung kondisi Andri sudah membaik dan sudah ditangani dengan sangat baik oleh pihak dokter maupun pihak rumah sakit yang bertugas. Dengan Andri Yunus menjalani tindakan pembersihan jaringan yang rusak pada mata kanan serta telah melakukan transplantasi membran amnion guna melindungi permukaan mata dan mendukung proses penyembuhan dari rekan kami. Selanjutnya rekan kami dan kawan kami Andri Yunus juga tengah dirawat di high care unit di RSCM, kemudian ini untuk mendapatkan pemantauan dan perawatan lebih lanjut yang secara komprehensif oleh tim medis multidisiplin yang terdiri dari dokter spesialis mata, kemudian dokter bedah plastik, maupun dokter bedah plastik rekonstruksi serta tim medis kegawat daruratan itu sudah ditangani dan terapi yang diberikan juga sudah banyak diberikan kepada para dokter dan tenaga medis yang bertugas. Kami juga ingin mengabarkan terkait dengan penanganan medis dari kawan kami Andri Yunus pada hari Selasa lalu pada 17 Maret tahun 2026 Andri Yunus juga telah menjalani prosedur medis lanjutan untuk kemudian
mengangkat jaringan kulit yang telah mati, dan penanganan dini ditujukan pada seluruh area yang mengalami luka bakar dengan prioritas utama pada bagian wajah, termasuk tanam kulit pada bagian wajah. Sedangkan pada bagian area leher, dada, lengan kanan masih terdapat luka yang cukup dalam sehingga belum bisa dilakukan tanam kulit, dan tindakan operasi ini kemungkinan perlu dilakukan lebih dari 1 kali. Untuk itu kami mohon doanya dan juga solidaritas dari teman-teman semua untuk kesembuhan dan pemulihan kawan kami Andri Yunus. Pemirsa, Polda Metro Jaya menampilkan wajah para terduga pelaku penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Andri Yunus. Polisi juga mengungkap alur CCTV sepanjang rute yang mereka lalui sebelum dan sesudah kejadian. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya merilis foto 2 orang terduga eksekutor penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Andri Yunus. Keduanya terekam saat mengendari sepeda motor di sepanjang rute yang mereka lalui sebelum dan sesudah kejadian. Polisi tegaskan gambar tersebut rekaman asli dan tidak mengalami perubahan atau rekayasa. Dalam foto terlihat 2 pria menggunakan sepeda motor. Pengendara berada di bagian depan sementara penumpang di belakang diduga sebagai eksekutor yang menyiramkan cairan ke korban. Bagian pengendara depan, kemudian ini adalah yang bagian pengendara yang sudah kami mintai keterangan. Kami informasikan bahwa kami sudah melakukan permintaan keterangan terhadap 15 orang saksi. Dari keterangan tersebut dan keterhubungan dengan barang bukti dengan petunjuk yang kami peroleh, baik itu di tempat kejadian perkara langsung maupun di sepanjang jalur yang diduga pelintasan dari para terduga pelaku ini, dan kami analisis dengan 1 data Polri. Saat ini kami menduga, dapat kami informasikan bahwa 2 orang yang tadi kami tunjukkan tersebut dari 1 data Polri ini, 1 inisial BHC, 2 inisial MAK. Namun demikian, dari hasil penyelidikan kami tidak menutup kemungkinan juga ini pelaku dapat diduga lebih dari 4. Pemirsa, jelang Lebaran 2026, Prabowo dan Megawati bertemu di Istana Merdeka. Para pemimpin bangsa tersebut bertemu didampingi putra-putrinya. Nampak di unggahan media sosial Sekretariat Kabinet, Presiden Prabowo Subianto menerima kedatangan Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarno Putri, di Istana Merdeka Jakarta hari Kamis. Dalam pertemuan itu, Prabowo didampingi putranya, Didit Hedi Prasetyo, sementara Megawati didampingi putrinya, Puan Maharani. Diketahui kedua pemimpin bangsa tersebut bersilaturahmi tepat di hari ke-29 Ramadan jelang Idul Fitri 1447 Hijriah. Tim Liputan Ainus melaporkan. Pemirsa, masih di Sindo Today. Di tengah antrian pelabuhan Ciwandan, Banten, seorang pemudik mencuri perhatian dengan mengenakan kostum superhero. Aksi nyentriknya sengaja dilakukan untuk menemani perjalanan mudiknya dan menghibur para pemudik lainnya. Gaya nyentrik seorang pemudik asal Tangerang menarik perhatian di pelabuhan Ciwandan, Cilegon, Banten. Pemudik dengan tujuan Tulang Bawang, Lampung ini sengaja menggunakan kostum superhero untuk menghibur pemudik lainnya selama di perjalanan, terutama anak-anak. Selain memakai kostum superhero, pemudik ini juga sengaja menempelkan tulisan lucu di motornya. Aksi nyentriknya pun mencuri perhatian pemudik lainnya di tengah antrian masuk pelabuhan Ciwandan. Dari Tangerang Citra Raya mau ke Tulang Bawang, Gedung Haji Baru, H2. Motivasinya ini kenapa pakai kostum Power Ranger? Buat seru-seruan aja sih, buat seru-seruan. Sepanjang jalan dipakai berarti? Ya, dari Citra sampai sini. Enggak panas? Ya, enggak panas.
Berbagai hal unik sengaja dilakukan pemudik sebagai sarana hiburan untuk menyemarakkan perjalanan ke kampung halaman demi berlebaran bersama keluarga. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Yang menyambut Hari Raya Idul Fitri, sebuah pawai obor digelar di Surabaya, Jawa Timur. Diramaikan masyarakat dari berbagai umur, pawai ini menjadi ajang silaturahmi. Takbir keliling dengan pawai obor berlangsung di Sukolilo Baru, Kecamatan Kenjeran, Surabaya. Pawai ini melibatkan siswa TK, SD, hingga SMP Muhammadiyah bersama warga sekitar. Dengan membawa obor yang menyala dan gerobak yang dihias, para peserta berjalan kaki menyusuri melintasi sekitar pantai Kenjeran, Surabaya. Kegiatan ini tidak hanya menjadi tradisi, namun juga sebagai sarana menanamkan nilai keagamaan sejak dini kepada anak-anak serta bagian dari syiar Islam di masyarakat. Panitia menyebut seluruh kegiatan telah dikoordinasikan dengan pihak terkait, termasuk sosialisasi kepada warga agar tetap kondusif meski ada perbedaan penentuan hari raya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Festival Dulak atau Festival Menabuh Beduk digelar untuk menyambut Idul Fitri di Purwakarta. Para peserta membalut festival ini dengan kreativitas yang membuat festival semakin menarik. Pengulangan. Festival Dulak atau Menabuh Beduk dalam menyambut Idul Fitri 2026 di area alun-alun Pemda Purwakarta atau Taman Pajajaran berlangsung meriah. Setiap peserta Festival Dulak mendekorasi dengan hiasan beduk mereka dengan berbagai konsep. Bahkan ada pula peserta yang memadukan tabu beduk dengan alat perkusi dan alat musik lainnya. Saja berbeda dengan yang lainnya. Pesertanya dari The Power of Mama. Di sini ada yang tatalu, lisung, ada yang beduk juga. Semuanya adalah potensi-potensi sumber daya yang berasal murni dari Kecamatan Kubursari. Meriahnya festival ini pun menarik perhatian wisatawan yang datang dari berbagai penjuru. Sangat menghibur sih ya, seru gitu. Festival Dulak tahun ini diikuti lebih dari 30 organisasi perangkat daerah dan 17 kecamatan se-Kabupaten Purwakarta. Festival beduk ini diharapkan mampu memperkuat aspek religius, budaya dan kearifan lokal serta memperkokoh silaturahmi antar warga dengan pemerintah. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Selain di Indonesia, tradisi mudik juga ada di Bangladesh untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri. Salah satu stasiun kereta api di Dhaka, Bangladesh ramai oleh para pemudik. Bahkan sejumlah pemudik yang kehabisan tiket nekat memanjat ke atap gerbong. Menyambut Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, warga Bangladesh berbondong-bondong memadati stasiun kereta api Dhaka untuk mudik ke kampung halaman. Meski menjadi transportasi favorit, pada Lebaran kali ini pemerintah melakukan pembatasan sebab kapasitas kereta tidak mencukupi. Sejumlah penumpang yang tidak mendapatkan tiket nekat memanjat ke atap gerbong. Terkait hal tersebut, pemerintah setempat telah meningkatkan tindakan penegakan hukum sebagai langkah untuk mengutamakan keselamatan. না মানুষ কম যাচ্ছে না কারণ আমরা যখন টিকিট বিক্রি করতেছিলাম তখন তো প্রচুর যাত্রীদের কাছ থেকে আমরা শুনছিলাম টিকিট পাচ্ছি না অতএব মানে যাত্রী কম যাচ্ছেন তা না, তবে এবার আমরা বিশেষ করে এই স্টেশন এরিয়াগুলো আমরা একেবারে সিল করে ফেলার চেষ্টা করছি যাতে অবৈধ যাত্রী যাতে না ঢুকতে পারে। এছাড়া আমরা বাড়তি টিকিট দিচ্ছি না, আমরা শুধু যে সিট ক্যাপাসিটি এই পরিমাণ আমরা টিকিট দিয়েছি এবং স্ট্যান্ডিং টিকিট দিচ্ছি। আগে যেরকম গেটে আসলেই টিকিট দিতাম, আমরা এবার এটা দিচ্ছি। Mayoritas pemudik merupakan pekerja migran dari luar daerah yang berjumlah puluhan ribu.